Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Sekali lagi selamat buat Magnus Carlsen yang memenangkan 2 titel di kejuaraan dunia Rapid dan Blitz tadi malam di Kazakhstan. Ini berarti rekor Magnus Carlsen bertambah lagi kawan, dengan 6 kali sudah menjadi juara dunia Blitz, 4 kali menjadi juara dunia Rapid. Dan kalian sudah tahu sendiri, dia sudah 5 kali ini menjadi juara dunia klasikal sampai saat ini kawan. Nanti akan diserahkan pada Ian Nepo atau Ding Liren di tahun 2023. Ini berarti Magnus Carlsen sudah 3 kali ini kawan mendapatkan titel gelar juara dunia bersamaan kawan. Memang waktu gelaran juara dunia klasikal dengan Rapid yang dia dapat agak berbeda kawan. Tapi yang dimaksud secara bersamaan ini, sekarang Magnus Carlsen masih juara dunia klasikal ditambah 2 titel lainnya. Itulah yang dimaksud di sini dari chess24.com. Ini sekaligus saya ralat dari info yang saya utarakan di video tadi pagi kawan. Saya menyebutkan bahwa Magnus Carlsen tidak pernah secara bersamaan mendapatkan 3 titel sekaligus. Sebelum kejuaraan dunia ini kawan, ada isu atau highlight yang pernah disoroti oleh chess24.com, yaitu nantinya Magnus Carlsen ataupun Hans Niemann ini berada di satu tempat penyelenggaraan. Tapi apakah pernah ketemu di kejuaraan ini? Kita lihat kemarin tidak ketemu kawan. Apa jadinya kalau kedua pemain ini bertemu di atas meja? Apakah ngambek lagi Magnus Carlsen? Tapi sayangnya hal itu tidak terjadi kawan. Kedua pemain tidak bertemu di event Rapid ataupun Blitz. Kita tidak pernah mengulas permainan Hans Niemann di event selama 5 hari ini kawan. Sekaranglah saatnya coba kita ulas tentang Hans Niemann, di mana dalam permainan Blitznya kawan, Hans Niemann ini berada di posisi ke-43 dengan memperoleh 12 poin. Ya, samalah dengan Arjun Erigaisi yang kita lihat tadi kawan. Coba lihat, dia menempati posisi ke-42, Hans Niemann berada di posisi ke-43. Posisi Blitznya lebih baik kawan daripada posisi Rapidnya. Hans Niemann pada sesi Rapid menempati posisi ke-98 dari 170-an pemain yang ikut serta. Lebih baik di posisi Blitznya kawan. Dan tadi juga saya menemukan salah satu game terbaik dari Hans Niemann di permainan Blitz di babak terakhir, di babak ke-21. Mungkin ini salah satu permainan immortalnya kawan dari Hans Niemann. Berhadapan dengan Grandmaster asal Iran, Ehsan Magami atau Ehsan Gaimagami. Dan di sini Hans Niemann pegang hitam. Ehsan Gaimagami mengawali dengan pembukaan Inggris pion C4. Hans Niemann kuda F6, kuda C3, pion G6. Masih bisa berubah ke bentuk permainan King's Indian Defense, Granville Defense, dan pion G3. Bermain dengan variasi Piacentro, gajah G7, gajah G2, rokade langsung oleh Hans Niemann. Di sini pion D4 untuk mendapatkan kontrol penuh di peta pusat. Pion D6 seperti biasa membuka akses gajah ataupun dukungan bagi pion E5-nya bertarung nanti. Pion E3, pion E5 kawan, dan tantangan ditolak pertukaran pion memilih pengembangan kuda bergerak ke peta E2. Harapannya adalah hitam ingin merusak dominasi pion putih di pusat seperti ini kawan. Ingin tetap menguasai kontrol peta pusat dengan pengembangan kuda G ke E2. Dan Hans Niemann melanjutkan pengembangan kuda C6. Pion D5 menutup permainan di peta pusat. Kuda A5, barulah sekarang pion B3, kontrol atau perkuat peta C4-nya. Mengeluarkan gajah nanti lewat diagonal gelap panjang mengimbangi gajah Piacentro hitam. Dan di sini kawan, langkah terbaik versi engine bisa melanjutkan pengembangan gajah terang ke peta D7, pion A6 bisa dimainkan, benteng B8 juga bisa dimainkan. Memilih dengan pion C5 menutup permain kawan, ataupun juga menantang pertukaran pion dengan cara en passant. Gaimagami meladeni dengan permainan en passant, pion dipukul pion C6 dan diambil balik dengan kuda merupakan salah satu pilihan yang bagus juga kawan. Memilih dengan ambil balik menggunakan pion B. Di sini gajah bergerak ke peta A3, pressure pion di sini, kuda mundur ke peta E8, barulah Gaimagami rokade di langkah ke-12-nya. Dan di sini rekomendasi engine bagi hitam bisa melangkah dengan gajah terang kawan ke D7, ke peta E6, ke peta F5 atau ke peta G4 merupakan pilihan terbaik bagi hitam untuk melanjutkan pengembangan.
Tapi memilih langkah menteri ke petak C7, langkah yang kurang presisi, dan di sini harusnya bisa dimanfaatkan oleh putih kawan dengan langkah kuda ke petak B5, tapi memilih menteri ke petak D2. Seumpama dengan kuda B5, tentu jika pion ambil kuda, gajah bisa mendapatkan benteng. Di sini posisi kuda pun juga memberikan dukungan bagi gajah kawan. Untuk menyerang petak D6 ini ada juga dukungan dari menteri. Kalau menteri ini bergeser, ya pion ini bisa jatuh. Kalau pion ambil kuda, benteng yang jatuh. Tapi tidak dimanfaatkan atau tidak bisa dimanfaatkan oleh putih memilih menterinya keluar ke petak D2. Dan masih kawan, di sini pion ini harusnya tetap dijaga dengan langkah kuda ini mundur ke petak B7 kawan. Backup pion ini dari ancaman kuda yang bisa manuver ke petak B5, melanjutkan pengembangan gajah ke petak E6. Langkah yang terlambat dan lagi-lagi tidak bisa dimanfaatkan dengan langkah kuda untuk pressure pion yang di sini. Memilih dengan langkah benteng bergeser ke C1 dan disadari oleh Hans Riemann, kuda mundur, perkuat posisi petak D6 agar nanti kalau ada ancaman ini pun sudah memblokade bentengnya kawan, sudah aman posisi bentengnya. Benteng FD1, benteng C8, kuda bergerak ke pusat kawan, berharap pertukaran dengan cara pion C pukul kuda terus diambil balik dengan potensi ancam balik gajah terang hitam. Tapi tidak terjadi di sini, memilih dengan langkah menteri bergeser terlebih dahulu, kuda kembali ke C3 dan di sini pion F5 lanjut Hans Riemann. Mulai membuka permainan di lajur F, mungkin didorong lagi untuk bongkar struktur pion raja putih nanti kawan, atau mendapatkan ruang juga dengan pion ini didorong maju. Didahului dengan pion E4, pion F4 lanjut Hans Riemann, diladeni dengan pion F3. Mungkin tidak lazim juga jika kita ambil dengan pion G kawan, tapi kalau engine menyarankan ambil pion F4 dengan pion G. Posisi raja kalian mungkin terbuka di lajur G, tapi tak ada masalah untuk mencapai atau memberikan serangan di lajur G juga merepotkan juga bagi hitam. Inilah pilihan terbaik. Seumpama dilanjutkan oleh hitam pion E pukul pion F4, kalian bisa ambil balik dengan kuda kawan. Dan kalian akan untung satu pion. Tapi di sini tadi diladeni dengan pion F3, dimanfaatkan oleh Hans Riemann membuka lajur F. Pion F pukul pion G3, pion H pukul balik pion G3, menteri C7 lanjut Hans Riemann. Mencoba menghindari lajur D ini kawan, apakah persiapan pertarungan nanti di petak pusat juga. Menteri putih naik ke petak E3, kuda F6. Di sini juga bisa melangkah menteri keluar untuk memberikan pressure bagi gajah kawan, tapi memilih mengaktifkan kudanya di petak F6 untuk persiapan dukungan bagi pion D5-nya mungkin. Kuda ke A4, di sini pion C5. Ternyata tidak didorong untuk membuka permainan di petak pusat. Kuda kembali ke petak C3, pion A6 kontrol petak B5. Di sini benteng diangkat, persiapan ditumpuk jelas kawan, dan pion H5 mulai didorong oleh Hans Riemann. Di sini benteng CD1. Raja bergerak ke petak H7, gajah mundur ke petak C1 memberikan dukungan menterinya, tapi petak H6 masih cukup kuat dengan keberadaan gajah gelapnya. Hans Riemann juga reposisi menterinya ke petak F7, mulai persiapan berperang di sayap raja kawan. Persiapan kuda ini juga siap beraksi. Raja H1, kuda manuver kawan ke petak D7 untuk mencoba membuka akses menterinya di lajur F. Kuda G1, reposisi kawan, apakah ingin mencapai petak G4? Ada gajah di sini, kemungkinan langsung disikat di petak H3 nanti. Dan kuda B8, apa rencana Hans Riemann? Mungkin mencapai petak D4 nanti. Kuda H3 disikat oleh gajah, diambil balik oleh gajah, ancam benteng, benteng C bergeser ke petak atau lajur E kawan, menghindari ancaman gajah. Dan di sini Stockfish menyarankan bermain dengan pion G4 kawan, kalau putih berani membuka semua pion-pion depan raja ini. Tapi memilih dengan langkah yang cukup normal juga kawan, kuda satunya bergerak, siap reposisi lagi ke petak G1, nanti gajah ditarik mundur ke petak H3, kuda mencapai petak G5, mungkin itu rencananya. Kuda C6 melanjutkan rencana menuju petak D4, dan di sini kawan kuda G1, pion F4, pion G4 patutnya sesegera juga didorong, tapi memilih dengan kuda G1, gajah mundur, kuda manuver dan mencapai petak G5, itu rencananya.
Hans Niemann melanjutkan rencana kuda D4 kawan. Ke petak B4 tadi juga bagus untuk coba ancam pion, tapi memilih petak pusat menjadikan monster kuda yang cukup menakutkan ini kawan di sini. Coba lihat pressure pada petak F3 jika ditinggal oleh kuda, pion ini pun juga bisa jatuh. Dan di sini putih bermain dengan gajah G2. Lagi-lagi kawan Stockfish menyarankan sesegera mungkin mendorong dua pion ini, tapi tidak berani bermain dengan gajah G2. Kuda manuver ke petak D8, lanjut Hans Niemann kuda H3 ingin coba ancaman garbuan kawan. Di sini mudah diantisipasi dengan langkah kuda bergerak ke petak E6, kontrol petak G5. Barulah sekarang pion F4 dimainkan, ditolak dengan gajah H6, coba mengepin pion F4. Di sini benteng digeser ke F1 reposisi karena percuma kawan, lajur D sudah benar-benar tertutup dengan keberadaan monster kuda ini. Sekarang pion H4 lanjut Hans Niemann. Tadi raja bergeser ke petak G7, salah satu pilihan terbaik untuk menghindari tempo kawan dari ancaman kuda. Ini dimanfaatkan dengan kuda G5, tapi juga bukan saatnya melakukan skak di sini. Menteri bergeser untuk menghindari diagonal ini merupakan pilihan terbaik, tapi memilih kuda ke petak G5 skak. Berharap nanti kalau diambil kawan masih bisa diambil balik dengan pion F dan discover pada menteri hitam. Itulah rencana Gae Magami diladeni oleh Hans Niemann dengan gajah yang ambil kuda terlebih dahulu. Ini langkah terbaik kawan. Ambil kuda dengan gajah. Seumpama ambil kuda dengan kuda, ya masih bisa diambil balik oleh pion tempo ancam menteri kawan. Di sini menteri mungkin akan dikorbankan, tapi kompensasi yang kalian dapat nanti kurang kawan. Diambil balik oleh gajah, diambil balik oleh benteng skak, raja bergerak ke petak G2, benteng bergeser ke petak G8 bertumpuk. Di sini kalian kurang dukungan kuda kawan, karena kuda tadi merupakan salah satu senjata jika kalian ingin mengorbankan menteri melakukan pertukaran seperti ini. Dan sekarang putih pun juga punya tempo untuk ambil gajah ini kawan. Itulah bedanya jika ambil dengan kuda. Langkah terbaik ambil dengan gajah, karena setelah diambil balik tidak ada tempo dari putih, dari pion putih untuk ancam perwira di sini. Itulah bedanya. Dan di sini kawan, seperti alternatif yang saya tunjukkan tadi, Hans Niemann membuat langkah pengorbanan pertukaran menteri ambil benteng demi mendapatkan satu tambahan gajah lagi kawan. Luar biasa Hans Niemann ini melakukan pengorbanan menteri. Raja bergerak ke G2, benteng F8 berkoneksi dengan saudaranya agar lebih kuat di lajur F. Selanjutnya pion G pukul pion H4, dilanjut dengan langkah benteng ambil gajah di petak C1. Bukan pilihan terbaik dari Hans Niemann. Pilihan terbaiknya kuda ke petak C2 ancam menteri, atau kuda F4 melakukan skak, benteng D3 bisa jatuh. Kalau kuda C2 kawan ancam menteri, Stockfish menyarankan membuat langkah pengorbanan menteri kawan, memilih ambil pion D6 dengan benteng. Tapi kalau menteri dipertahankan ke petak D2 demi menjaga gajah dari ancaman benteng, kuda ke E1 skak. Setelah raja bergeser, kuda ambil benteng, dan di sini kalian bisa melanjutkan ambil balik. Kalian bisa melangkah kuda D4 terlebih dahulu atau ambil gajah terlebih dahulu. Kalian akan tetap menang nanti menghadapi putih. Putih sudah tidak mempunyai perwira tambahan lagi kawan. Tapi memilih langsung ambil gajah di petak C1, melakukan pertukaran kawan, dan di sini kesalahannya diambil oleh Magami kawan. Langkah terbaiknya ambil kuda ini terlebih dahulu, baru ambil benteng di sini. Kemungkinan benteng F ini kawan akan ditarik ikut naik ke petak F1. Kalian bisa ambil pion D6 kawan. Permainan masih cukup menarik. Tapi dalam kontrol waktu yang terdesak seperti biasa kawan, langsung simple ambil balik benteng hitam di C1. Sekarang gantian kuda F4. Raja bergeser, kuda ambil benteng D3. Sekarang putih sudah kekurangan perwira, tinggal menteri saja. Menteri A3, benteng F2. Beberapa langkah berikutnya kawan, kena skakmat putih dengan benteng G2 skakmat. Sebuah permainan yang luar biasa dari Hans Niemann dengan langkah pengorbanan pertukaran menterinya tadi kawan. Pada momen ini setelah pion G pukul pion H4, harusnya setelah benteng ambil gajah ini kawan merupakan langkah blunder yang bisa dimanfaatkan oleh putih. Harusnya benteng ini sikat kuda D4. Putih masih mempunyai tempo untuk ancam benteng ini kawan. Kalau benteng ini diambil balik oleh kuda hitam, ya kalian ambil benteng di C1 kawan.
Dengan komposisi ini berbalik putih akan menang. Tadi langkah logisnya agar permainan masih cukup seimbang, ya benteng F ikut naik ke peta F1. Ingin melakukan skak-skak yang berulang nantinya, benteng bisa ambil pion D6. Permainan masih cukup menarik bagi kedua belah pemain kawan. Tapi sayangnya melakukan langkah blunder juga. Simple dalam kondisi tertekan waktu yang tinggal beberapa detik. Simple ambil balik benteng hitam di C1 dan ancaman skak mat di sini. Harusnya raja ini bergerak ke peta H1 kawan untuk mempertahankan posisi agar tidak kena skak mat. Memilih raja bergerak ke peta H2 setelah benteng disikat oleh kuda dengan tempo ancam menteri. Di sini menteri ke A3 yang merupakan langkah kesalahan kawan. Benteng ikut bergerak melakukan ancaman eksekusi skak mat di peta G2. Itulah kawan salah satu permainan Hasniman Moke di permainan Blitz di game terakhirnya melawan Grandmaster asal Iran, Hessan Gaimagami. Sebuah permainan yang luar biasa dengan langkah pengorbanan menteri tadi kawan. Langkah yang cukup yummy. Setelah lajur F terbuka, menterinya diluncurkan, mendapatkan pertukaran benteng plus gajah. Semoga permainan dari kedua pemain ini bisa menghibur kalian dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.